Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa salim. Ngantuk? Belum. Sahabat saya Kiai Didik yang bukan Allah, mata Allah fi hayati, para asatis, para masyayikh, tokoh masyarakat, dan para muridin, salikin, muhibbin, semoga Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Semoga air hujan ini Allah jadikan saksi nanti di hadapannya dan dikirim kembali dalam bentuk yang baru, memadamkan api kemarahan kemurkaannya. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada satu tempat dijadikan majelis sholawat, zikir dan ta'lim kecuali tempat itu bersaksi di hadapan Allah. Begitu diriwayatkan oleh para imam, terutama Al-Imam Ibnu Mubarak dalam kitab beliau Az-Zuhud. Saya diminta bercerita tentang Islam, iman, ihsan, ya. Itu diambil dari kisah dialog antara seorang tamu misterius yang ternyata dia adalah Sayyidina Jibril. Ketika tamu itu pergi, Nabi kemudian menegur Sayyidina Umar yang sedang bingung, ini siapa? Di saat itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Atadri manis sa'il?" Tahukah kamu siapa yang bertanya? Apa jawaban Sayyidina Umar? Allah wa rasuluhu a'lam. Yang lebih tahu Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi mengatakan, "Dzalika Jibril." Itu adalah Jibril. Ngapain Jibril? Ja'a ilaikum liyu'allimakum dinakum. Mengajarkan kepada kalian din, agama. Nah, din di situ ada 4. Jadi teks ini berbicara 4 hal. Tapi 4 hal itu hanya diperoleh dengan adab-adab sahabat dan yang bertanya. Apa adab sahabat? Pertama, bainama nahnu julusun. Jika ingin mendapatkan 4 hal ini, harus mempunyai satu amalan beberapa. Pertama, julus ma'an nabi aw warasati. Duduk bersama Nabi. Karena kita tidak bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang hadroh kok pada ngobrol. Karena kita nggak bertemu Rasulullah, maka kita julus bermajelisnya dengan pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketemu Rasul nggak? Enggak. Bisa langsung belajar ke Nabi nggak? Kata orang sekarang nggak perlu pakai ustaz, nggak perlu pakai mursyid, nggak boleh ikut guru, langsung saja kepada Allah dan Rasulnya. Gimana caranya? Ya, Rasulullahnya sudah pindah alam, nanya ke Allah, dia nggak bisa mengakses ketemu Allah langsung. Baca Quran, nerjemah aja belepotan, baca aja nggak jelas, langsung ke Allah dan Rasulnya. Hijrah baru kemarin sore, ya, tapi sudah berani bilang langsung kepada Allah dan Rasulnya. Emang zaman nekat, orang baru ngaji berani bantah orang yang sudah jadi kiai 30, 40 tahun, 50 tahun. Emang zaman ini zaman-zaman aneh. Kita harus siap-siap menghadapi aja kan, nggak boleh emosi. Ya, yang emosi itu kelompok mereka aja, kita nggak boleh emosi. Warid anil jahilin, jangan ladeni orang jahil. Ya, ini penting sekali nih, jangan ladeni orang jahil.
Jadi kalau di Facebook, di Instagram, di YouTube, kalau dicandain boleh, biar jadi muter-muter sendiri dia boleh, tapi jangan diladeni dalam pengertian jangan serius. Jadi apa yang dilakukan untuk mendapatkan 4 ilmu yang diajarkan baginda Rasulullah SAW? Pertama, julus. Jadi nabi-nabi punya orang-orang di sekitarnya yang selalu mulazamah. Apa arti mulazamah? Melazimkan dirinya belajar kepada syekh atau kepada nabi jika di zaman nabi. Nah, kita ini ketemu kiai, berguru kepada kiai suka-suka, nggak disiplin. Kalau kerja disiplin, cari duit disiplin. Gimana mau dapat buah daripada zikrullah dan sholawat? Zikir sholawatnya nggak disiplin. Dalam dunia kerja aja orang nggak disiplin dipecat kok. Gimana orang nggak latihan zikir, nggak rutin bersolawat, terus minta dibukakan alam rohani, minta kolbunya supaya bercahaya, minta pengen khusyuk, minta pengen talqin terus. Ini pengennya besar tapi amalnya kurang. Pengen dapat gaji banyak, uang masya Allah, tapi nggak mau kerja, sama dengan itu, ya. Banyak nggak orang begitu? Akhirnya pindah kiai. Kiai ini nggak enak, kiai ini zikirnya nggak mantap. Dia yang nggak mantap, kiainya yang disalahin. Salawatnya nggak berasa. Salawat itu kan urusan diri kamu dan Rasulullah. Kalau tidak ada cinta kepada Rasulullah, mau di mana aja salawat nggak ada efeknya. Ya. Jadi yang pertama harus ada julus. Seling duduk bersama Nabi atau bersama pewaris Nabi. Masih ingat ada hadis Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kamu mampir melewati kebun-kebun surga, maka petiklah, icipilah. Maksudnya kalau orang sholawatan ikut sholawatan, kalau orang zikiran ikut zikiran, biar tahu rasanya. Nabi ditanya, apa itu wahai Rasulullah? Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hilakul zikr, halaqah zikr. Halaqah zikir itu intinya pada orang yang berbaris atau pada kolbu yang ingat kepada Allah. Kolbu. Maka sebenarnya pohon atau biji daripada taman-taman surga itu ada di kolbu orang yang berzikir. Itulah sebabnya kenapa guru-guru mulia sendirinya itu rame. Dia sendiri tapi satu umat. Ini adalah sebutan Allah kepada baginda Nabi Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim disebut ummah, satu umat. Karena beliau sendiri itu sudah bisa punya taman rohani, taman surga dalam dirinya sendiri. Kita rame, kolbunya tidak berpijar, tidak hidup. Kenapa tidak hidup? Mungkin sanadnya terputus, tawassulnya tidak tulus, kolbunya tidak fokus. Tapi kalau ada yang membimbing, kita akan terbawa fokus. Ya, kalau nggak sanggup beli mobil, ya naik Transjakarta kita ya. Nggak sanggup terbang kayak burung, ya naik pesawat. Nggak usah beli pesawatnya, kita numpang saja dengan pilotnya, numpang dengan maskapai tertentu. Maskapai tertentu boleh dikiaskan dengan thariqah. Bukanlah maskapainya yang buruk atau baik, tapi masalahnya pilotnya jago nggak menerbangkan atau pas landing. Itu yang paling penting. Ya, ketika dia terbang, ini talqin namanya. Ketika dia turun, dia mulai bermakom. Ya, itu kepintaran si pilot, si mursyid. Cuma kadang-kadang ada orang belum jadi mursyid sudah bersikap seperti mursyid. Jadi dia di luar otoritasnya, dan itu berbahaya. Nah,
Jadi apa yang pertama dilakukan oleh para sahabat supaya dapat 4 ilmu Islam, iman, ihsan dan akhir zaman? Apa yang dilakukan? Julus. Ini thariqah sahabat. 1. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi julusnya saya boleh menyebutnya al-julus al-Muhammadi. Duduk dengan menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib majelis kita ada salawatnya. Itu wajib supaya hadir al-Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan hadis berikutnya, kalimat berikut. Iztala'a alaina rajulun. Kalau orang rajin duduk bersama orang soleh, wali-wali Allah. Iztala'a alaina rajulun syadidu bayadil thiyab, syadidu sawadis sya'ar. Tiba-tiba datang malaikat berupa laki-laki. Dia kemudian bertanya kepada Rasulullah, dan dia pun bertanya dengan adab. Lututnya dipertemukan, tangannya ditaruh rapi sekali. Apa maksud riwayat ini? Ini ingat-ingat, kalau gurunya wali, maka di antara tamu pasti ada yang bukan manusia, tapi nyamar jadi manusia, atau manusia yang bukan manusia, manusia yang beda dengan manusia biasa. Sayyidina Balya bin Mulkan Al-Khidir alaihis salam. Nabi Ibrahim saking asyiknya beliau dengan keluarganya, waktu itu belum punya anak. Beliau ini setiap ada tamu bergegas buat nasi kebuli loh kalau zaman sekarang, nasi mandi dengan kambingnya. Beliau nggak ngeh ini yang datang 3 orang, ini orang apa orang-orang? Orang apa orang yang bukan orang? Manusia atau bukan manusia? Saking girangnya karena menghormati tamu, beliau masak, udah selesai dihidangin, nggak ada satupun yang makan. Ya, kaget beliau. Hah? Jadi kalian siapa? Ternyata mereka Jibril, Mikail, satu lagi ini disembunyikan. Apakah itu Israel atau siapa? Ya. Ada 3 malaikat. Di riwayat lain 2 malaikat. Nah, ini yang 3 yang kuat ya. Jadi selevel Nabi Ibrahim nggak ngeh yang datang seorang malaikat. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Belum datang beliau sudah tahu. Apa kata beliau? Nanti akan ada duduk di sini ahli surga. Nggak ada yang berani duduk di situ. Tahu-tahu ada orang yang jarang kenal, dia duduk di situ. Pas dicek ternyata nggak punya wirid banyak. Nggak nyampe wiridnya 165 la ilaha illallah. Nggak nyampe. Tapi dia punya 1 wirid karena dia berjulus al-Muhammadi. Apa wiridnya? Wirid salamatus sadar. Wirid membuang rasa kebencian. Jadi amal tanpa amal itu amal paling enak. Mau nggak beramal tanpa capek? Mau? Malam ini sebelum tidur pegang dadanya, katakan, ya Allah, semua yang menyakitiku aku maafkan. Cobain. Semua yang pernah punya dendam, aku punya dendam kepadanya, aku sakit hati kepadanya, aku melepaskan itu ya Allah. Itu amal tanpa amal. Dan ini pahalanya lebih besar daripada sholat 1000 rakaat. Tapi hati masih punya dendam. Ini lebih bagus daripada zikir la ilaha illallah 165 tapi masih tengkar rebutan ijazah kemursidan. Ada apa-apanya ya. Mau gak? Antum gak perlu jadi mursyid untuk menjadi wali, gak perlu jadi wakil talqin untuk jadi kekasih Allah. Amalkan ini, insya Allah jadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana? Mudah jadi wali kan? Tapi membuang benci yang gak mudah Ustaz.
Gitu ya. Benci dan cinta itu susah sekali buangnya. Benar ya? Benar. Biasanya perempuan yang ngomong begitu. Bapak-bapak ngomong begitu juga ya? Feminin berarti. Ganti kelamin aja. Sunat sekali lagi tuh. Maaf Pak ya. Oke. Itu Sayyidina Jibril menyamar. Dan ini pertanda bahwa majelis Nabi dan pewaris para Nabi akan selalu dihadiri makhluk-makhluk cahaya, makhluk-makhluk suci. Jangan sedih dulu. Di lirik-lirik ada malaikat gak ya? Ada malaikat gak ya gitu? Gak usah. Orang yang kolbunya menyebut nama Allah di saat orang tidak nyebut nama Allah, orang yang dia bisa melawan gejolak jiwanya, mengendalikannya di saat orang-orang tidak sanggup, orang-orang ini lebih mulia dari malaikat. Jadi jangan gak usah lirik-lirik nih kayaknya ada malaikat nih ya. Tapi kok malaikat berjilbab ya? Lihat kok ada kopiahnya. Emang dulu sama. Sayyidina Jibril pakaiannya putih-putih, rambutnya sangat hitam, mirip dengan Sayyidina Yusuf alaihis salam. Tapi ntar dulu, Nabi Yusuf itu kalau lewat perempuan kan sampai lupa napas, sampai tangannya kegores-gores. Nabi Muhammad tidak semua kegagahannya ditunjukkan, Allah sembunyikan dalam rupa Muhammad bin Abdullah, Muhammad anak Abdullah. Tapi beliau pernah mengatakan, nah jamalu Yusuf nisfu jamali. Kegantengan Yusuf, kegagahan Yusuf, keindahan wajahnya itu baru separuh keindahan wajahku. Bayangkan kalau ada orang tahu hakikat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak akan mampu berkedip. Ya, makanya sahabat Rasulullah ketika di perang Uhud ada panah melesit, maka dia langsung maju di depan Rasulullah dan dia yang kena dan dia wafat. Dia tidak mau satu gores pun ada pada wajah dan tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di perang Uhud satu gigi beliau copot. Nabi nggak belajar debus, jadi kita nggak perlu belajar debus ya, walaupun ilmu itu ada. Ya, untuk jadi seorang wali nggak mesti. Tapi kalau mau belajar jangan lewat jalur wali setan. Belajarnya lewat jalur wali Allah, boleh. Ya, itu ilmunya Khalid Al-Walid kan. Khalid Al-Walid minum racun nggak mati-mati. Ilmunya cuma basmalah, Bismillah, selesai. Kita udah bismillah berkali-kali masih kena corona aja ya. Oke. Yang berikut adalah seorang laki-laki ini duduk, dia pertemukan dua lututnya kepada Nabi. Ini menunjukkan duduk beradab. Ya, berarti ada dua. Julus, yang kedua adab. Duduk bersama Nabi atau pewaris Nabi, yang kedua beradab kepada beliau. Gitu. Udah beradab belum? Di pesantren kita belajar ta'amul muta'alim misalnya. Alhamdulillah. Kiai-kiai awal-awal santri diajar pasti ta'limul muta'alim. Kalau enggak kayak gitu tuh, nah, itu enggak pernah belajar adab sih. Itu enggak apa-apa dia begitu, dia enggak pernah sekolah. Baik. Ada satu adab yang ditinggal oleh orang sekarang. Kalau sama guru pengen buat nyaman guru enggak? Guru tuh nyaman dimintain foto di tempat keramaian atau bertanya kepada guru? Bertanya. Cuma kadang kita main serobot, cinta tidak pada tempatnya. Maka ketemu guru mana aja, kalau lagi keramaian jangan minta foto. Mau ya? Ini rahasia kita aja ya. Ini yang membuat para kiai gak nyaman, para ustadz gak nyaman.
serobot, itu nggak sopan. Su'ul adab, mau dapat barokah nggak dapat berkah. Tapi kalau lagi sedikit, orang nggak banyak, itu nggak apa-apa. Sebenarnya nggak perlu ya. Antum punya kolbu nggak? Lebih canggih kolbu atau smartphone? Lebih cerdas mana? Kolbu atau smartphone? Beneran nih. Kalau di handphone kita ada aplikasi, ada layanan untuk screenshot, bener nggak? Kolbu lebih dahsyat. Cuma pakai mata, masukkan ke dalam hati, simpan wajah sang guru di kolbu. Itu lebih kuat daripada handphone. Antum nggak perlu posting di Facebook, nggak perlu posting di Instagram, ya. Posting di alam khayal kita. Nanti khayali ini bukan khayalan palsu. Khayali manusia akan bersambung dengan khayali orang di samping kiri kanannya. Kalau mereka sama-sama mencintai orang soleh, nanti mereka akan berkumpul bersama-sama. Ya? Gimana? Nanti kalau ada kiai datang, ustadz datang sini, pasti ini sering buat majelis ya ustadz ya. Nah, coba amalkan itu ya. Tapi kalau lagi sepi di ruangan, ada waktu, silakan. Ya. Gitu. Ini adab. Sayyidina Jibril nggak minta selfie sama Rasulullah. Muhammad, ayo kita selfie. Gitu. Nggak ada. Nanyanya apa? Ya Muhammad. Langsung. Duhai Muhammad, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku mengenai Islam. Dijawab dengan rukun Islam yang tadi dibaca sama santri-santri kita ya. Mulai dari awal sampai akhir, rukun Islam itu amal badan. Maka orang yang mengamalkan rukun Islam disebut muslim. Belum mukmin, baru muslim. Orang yang patuh secara zahir. Yang kedua, apa yang kedua? Al-iman. Dari pertanyaan itu Nabi jawab rukun iman pertama sampai rukun iman terakhir. Rukun iman pertama dimulai dengan lafaz percaya. Percaya itu di mana? Di kolbu. Dulu saya salah paham, saya kira kolbu itu ihsan. Bukan. Ihsan itu ruh. Sedangkan iman ada di kolbu. Jadi pilar kedua agama ini setelah Islam, iman. Islam pada badan, iman pada kolbu. Pertama, percaya kepada Allah. Percaya Allah nggak? Nah, kalau percaya kepada Allah, terima nggak ketentuan Allah? Kalau hari ini hujan, protesnya jangan suzon. Kayaknya ustadznya kurang sakti deh. Mau berhentiin hujannya? Kalau sudah turun begini nggak boleh berhenti. Kalau doa pawang hujan dibaca, su'ul adab kepada takdir. Tapi kalau turunnya dikit, baru awal turun, itu bisa. Tapi kalau udah turun dari tadi nggak bisa. Ya, beberapa kawan kita sudah sering bersama saya. Turun bentar, kita minta kepada Allah. Kita ajak ngobrol. Berhenti langsung, ada. Ada yang udah bubar duluan, kita bilang gak usah bubar, gak usah pindah. Ente norak kalau pindah, udah tunggu, gak mau nunggu. Benar, habis itu berhenti hujannya. Banyak kejadian begitu. Tapi kadang-kadang murid diuji. Kalau gurunya lagi gak sakti gimana? Masih mau sama gurunya gak? Oh, berarti si murid cari kesaktian. Kalau gurunya gak sakti, dia tinggalin. Ya. Banyak murid-murid begitu. Kalau kayak gitu berguru sama dukun aja noh ya. Mau berguru sama dukun? Serius. Sekarang ada uskun. Dukun tapi berpakaian ustadz. Itu dia kan ustadz itu sekarang
Definisinya nggak jelas. Ustadz itu yang berkopiah, pakai gamis, pakai koko, pakai sarung, pakai gini. Ustadz, enak banget jadi ustadz kan? Nggak perlu wisuda, enak jadi ustadz tuh. Nggak perlu punya guru, pakainya bajunya. Beb, langsung gitu kan, kalau hidung agak mancung dikit, jenggot panjangin dikit, ngomongnya ada ente, ada apa dengan ente, langsung kemudian panggil apa beb, mbet kali ya. Baik, ngantuk kan nih? Beneran? Lanjut. Iman ada di kolbu. Maka tanda iman, apa tanda iman? Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kolbu bergetar. Kalau disebut nama Allah udah getar belum? Belum ya? Makanya cari guru yang bisa menggetarkan kolbu kita. Ya. Bagaimana mau bergetar? Disebut namanya nggak tahu siapa yang punya nama. Supaya bergetar bukan dengan talqin, supaya bergetar kenali namanya, engkau akan bergetar disebut namanya. Ya. Pernah jatuh cinta nggak? MC kita pernah jatuh cinta nggak? Kamu berdua pernah jatuh cinta nggak? Pernah jatuh cinta? Sama hantu. Kalau ngelihat foto dia berdesir nggak? Ser gitu. Atau si cowok lewat, gitu nggak? Berarti normal. Kalau nggak begitu nggak normal. Jangan-jangan itu zombie, nggak punya jantung dia. Gimana Pak? Pernah berdesir nggak? Desirin siapa? Istri orang. Iya, kita orangnya. Bener nggak? Kita orangnya. Oke. Kalau kita berdesir, karena apa? Karena kita kenal ini kekasih aku ini. Ya. Karena kita kenal dia, kita cinta dia, ada rindu kepadanya, disebut namanya, berdesir, ada rasa rindu. Beberapa orang kalau rindu bisa meleleh. Benar nggak? Benar meleleh, itu bukan main-main. Maka anggap saja air hujan ini adalah air kerinduan. Amin ya rabbal alamin. Bener rindu, kenal aja belum. Kenal dulu kepada Allah, pasti rindu kepada Allah. Kenal dulu Rasulullah SAW, baru rindu. Maka kami menyarankan di semua majelis, jangan hanya membaca sholawat manaqib dan berzanji, tapi ceritakan dalam bahasa kaum, dalam bahasa tempatan, isi manaqib itu apa, isi berzanji itu apa, isi dia ulami itu apa, sehingga rasa rindu kepada yang disolawatkan tumbuh. Minimal kenal karakternya, minimal kenal sifat-sifat lembutnya. Insya Allah kita akan bergetar kalau disebut namanya. Ya, insya Allah. Maka saya pastikan orang kalau belum belajar ma'rifatullah lalu talqin zikir, dipastikan kolbunya tidak bergetar walaupun ditalqin oleh seorang nabi. Nabi Muhammad ngomong ke pamannya, "Qul la ilaha illallah." Gak ada tuh getaran. Karena si pamannya gak percaya kepada Allah. Yang ngomong Nabi. Yang baca Abu Bakar, kata Abu Bakar, "Ayyuhal Quraisy, ishhadu," saksikanlah atau ashhidu ya, alla ilaha illallah, bahwasannya tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Digebukin sama orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalau ada orang baca la ilaha illallah 165 terus sakit, ya biasa aja. Itu Abu Bakar kena gebuk pingsan. Terus apa maksud dari hadis qudsi la ilaha illallahu hisni? La ilaha itu bentengku, benteng dari siksaku. Siksaan Allah itu neraka.
Kalau dikirim sakit itu bukan neraka, itu penggugur dosa. Jadi kalau ada ikhwan akhwat kita yang sakit meninggal, kalau kena corona, padahal dia ikhwan baca zikir 165, apakah dia munafik? Enggak, bukan. Itu memang takdir dia. Enggak ada corona juga bakal meninggal. Kalau emang takdir nggak meninggal, nggak kena corona, meninggal juga. Kawan kita meninggal jantungan, dia ngelihat yang sesuatu yang amazing, sesuatu yang menurut dia luar biasa, jantungnya copot, jadi dia kan mati langsung. Nggak ada corona, meninggal. Pada orang meninggal di luar karena corona, emang takdir ya. Baik. Maka rukun iman paling ujung nomor 6 diulang lafaznya Rasulullah, wa antu'mina bil qadari. Saking pentingnya. Nomor 1 sampai 5 pakai waw dan. Satu paket dengan kepada Allah. Jadi percaya kepada Allah, malaikat, kitab suci, rasul, hari akhir, itu satu paket. Satu paket. Tapi paket yang ke-6 nih banyak yang gagal. Inilah yang sering saya sampaikan di mana-mana. Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, ya. Beliau mengatakan, wailun, celaka. Man qala amantu billah wa lam yarda biqada'ih. Siapa yang mengaku percaya kepada Allah tapi tidak menerima takdirnya. Terima nggak takdir jadi generasi corona? Terima nggak? Beneran terima? Dengan semua konsekuensinya. Indonesia alhamdulillah negara paling santuy, ya. Alhamdulillah, ini nikmat. Jadi kita ini mungkin tidak maju di teknologi, tapi orang buat teknologi, kita yang make. Berarti mereka itu mau menyenangkan kita, ya enggak? Ada orang sekolah tinggi-tinggi, jadi karyawan orang kaya. Orang kayanya enggak sekolah. Hebatan mana? Yang kaya, yang punya pulusnya. Ada orang buat handphone luar biasa untuk dijual di Indonesia. Asik gak tuh? Ya, jadi kita penikmat aja ya. Jadi nggak usah dikejar kemajuan Korea Selatan, Amerika, Cina, nggak usah dikejar. Nggak kuat kita ngejarnya, karena makhluknya santai begini kan. Mereka jam segini kan sudah tidur, kita masih majelis saja kan. Apa yang maju dalam diri kita? Mereka nggak punya itu. Satu julus, duduk bersama. Ini nggak ada di luar. Orang Islam di Indonesia atau Nusantara lah yang punya energi julus, energi duduk bersama. Indonesia kan makhluk yang ngumpul-ngumpul, benar nggak? Yang penting ngumpul. Corona lewat. Karena innalillahi wa inna ilaihi bismillah. Ya, semoga kita dijaga Allah dari corona, amin. Dan apapun yang membuat kita khawatir, semoga Allah membuat pikiran ini lebih santai, amin ya rabbal alamin. Apa energi kita kedua? Sikap santai. Karena orang Indonesia ini terlalu percaya dengan takdir. Ya, benar nggak? Contoh nih, jatuh, untung gak lecet gitu. Itu namanya santuy. Benar gak? Energi santai ini peradaban luar biasa menurut saya. Walaupun bagi negara lain kita gak usah banding-bandingin. Kan beda negeri, beda peradaban, beda kemajuan. Kemajuan kita di kesantaian itu yang luar biasa. Maka orang Indonesia jarang bunuh diri, benar nggak? Angka bunuh diri di negeri maju dahsyat. Korea Selatan, Jepang, Amerika itu banyak sekali. Angka stres di sana dahsyat.
Di sini orang Indonesia stres bisa dihitung jari. Paling-paling stres putus cinta, ya enggak? Ya. Jarang orang kita putus stres karena kerjaan, jarang. Ada stresnya sesaat aja. Apalagi stres karena popularitas, nggak begitu. Indonesia sangat santai. Menurut saya ini kemajuan. Walaupun sebenarnya ini menghibur diri ya. Ini serius loh saya ngomong ini. Kalau sudah virus, masih ingat nggak kemarin? Kita tegang, nggak ngumpul, penyakit tambah banyak. Jadi beda kacamata sosiolog, antropolog, religius dengan dokter. Itu nggak bisa dipaksain. Dokter kan penampilan fisik, sentuhan fisik. Padahal mereka sepakat kalau perasaan nggak nyaman, imunitas turun. Kalau kita nggak ngumpul, imunitas kita pada turun semua, ya nggak? Maka kita berharap pemerintah kita tidak larang-larang kita berkumpul, ya. Jangan larang-larang kita maulid lah, ya. Jangan larang-larang kita berzanjian, manakiban, karena justru itulah vaksin kita. Sepakat nggak? Ya. Kita doakan ulama-ulama kita yang sedang bermasalah, Allah selesaikan masalahnya. Jika memang dia bermasalah, semoga Allah bimbing dia. Amin ya rabbal alamin. Jika kita salah faham, jika kita yang bermasalah, semoga Allah juga menegur kita dengan cara baik, ya. Ini doa dari imam-imam kita. Ya Allah, jika kami salah, tegurlah dengan kelembutan, ya. Mau ditegur kasar, mau ditegur lembut? Lembut lah pasti. Nggak ada orang yang mau ditegur kasar-kasar. Kalau mau memperbaiki negeri ini, kritiklah dengan kelembutan. Jangan kritik dengan mempermalukan. Jangan kritik sok pinter. Nanti mereka ngomong, kamu coba aja di posisi saya, bisa nggak? Masih ingat nggak orang-orang dulu yang suka demo? Ini ada yang mantan-mantan suka demo nih. Pas giliran dia jabat, matanya hijau pas ketemu angka 100.000. Padahal 100.000 nggak hijau, warnanya merah-merah, ya. Merah apa oranye? Merah, tapi matanya hijau. Coba, itu bukan mata NU loh, ya. Baik. Ini rukun yang paling berat, itu rukun yang ke-6. Rukun percaya kepada takdir. Ini paling berat. Takdirnya seorang guru, muridnya sekian, nggak akan lebih, nggak akan kurang. Maka kalau ustadz nih ngajar, yang datang sekian, terima aja. Yang datang banyak, jangan seneng juga. Itu Allah yang ngasih semua kok. Bukan karena dia pinter, bukan karena dia hebat. Biasa aja. Maka orang mending dia mulai ngajar dari 1 orang, ngajar di 2 orang. Jadi dia tahu proses. Ketika dia sudah melejit, Allah turunkan, dia biasa aja. Nggak ada perasaan gimana-gimana, ya. Maka beruntunglah orang yang pernah berguru, lalu latihan jadi guru. Latihan membimbing murid satu persatu. Lama-lama muridnya banyak, ya. Jadi yang paling berat rukun yang berapa? Ya, ada juga rukun tetangga, rukun warga, itu berat juga tuh, ya. Masya Allah, itu perseteruannya di mana-mana, ya. Saya dikabarin istri saya kemarin depan rumah hampir tawuran antara rukun-rukun ini, rukun tapi nggak rukun, ya. Nggak tahu masalahnya apa. Semoga semua rukun tetangga, rukun warga, rukun beneran. Amin ya rabbal alamin. Ini semua kolbu. Untuk menunjang rasa percaya, maka dibutuhkan 2 hal. 1, mengenal yang dipercaya, ma'rifatullah. Yang kedua, zikrullah, mengingat Allah. 2 inilah yang bisa membuat kolbu jadi tenang. Maka Nabi ngomong, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Itu rahasianya.
Kok diringkas, kok nggak disebut siapa yang percaya kepada Allah, malaikatnya, hari akhir, kok nggak disebut semua? Karena yang pertama sampai kelima satu paket, dan yang keenam itu berdiri sendiri ketika diterapkan kepada banyak manusia. Kalau sudah mengatakan percaya kepada Allah, mestinya ridha nggak kepada Allah? Kalau sudah percaya kepada cinta pasangan, trust nggak kalau dia keluar kemana, atau curiga? Orang yang akan lelah hidupnya jika dia curiga selalu kepada pasangannya. Titipin aja pasangan kita kepada Allah. Yang belum punya, mau nitipin apa ya? Ya request dulu ya, nggak bisa dibeli pakai GoPay. Jadi menopangnya dengan apa? Zikrullah. Maka di zikrullah ini muncullah torikoh. Untuk muqaddimah masuk ke bab ihsan. Kalau torikohnya berhasil dilewati, torikoh itu artinya apa? Jalan. Jalan itu tujuan atau wasilah, perantara. Ya. Maka boleh nggak berbangga dengan jalan torikoh? Ingat-ingat nih, bolehkah berbangga dengan jalan atau torikoh? Kita jalan di tol, emang kita bangga tol orang loh ya. Inilah kesalahan banyak mursyid, wakil talqin dan murid muqaddam. Ketika dia berbangga dengan si jalan, tapi nggak pernah nyampe-nyampe kepada ujung jalan, namanya hakikat. Untuk sampai kepada hakikat harus tentukan dulu hakikat yang begitu tuju siapa. Sebelum saya kesini, kawan-kawan kita yang tadi tim kita, alhamdulillah yang khidmah malam ini, itu dia sibuk dulu cari tujuannya kemana nih, titik poinnya di mana. Nggak merhatiin tol tuh, saya nggak hafal tuh jalannya kemana tadi, padahal udah sering kesini. Pas kita lihat, gue udah sering kesini ya, biasa aja. Tapi karena kita ngelihat tujuannya mana, kita nggak mementingkan wasilah. Yang kita pentingkan jalan tercepat, bener nggak? Hari gini antum masih mau belajar thariqat yang berbelit-belit? Masih mau? Mau jalan tol atau jalan tolol? Serius loh nih. Ini pertanyaan serius loh ya. Mau jalan tol apa jalan tolol? Jalan tol itu ma'rifatullah, mengenal. Kalau sudah kenal Allah, sebut saja namanya sekali, langsung bergetar itu kalbu ya. Sebut saja namanya, kita akan rindu kepadanya. Tapi kalau belum kenal kepadanya, disebut 1000 juga gak ada rasa. Kolbunya ada baal kata orang. Karena banyak dunia disebut nama Allah gak nempel-nempel, gak konek-konek kolbunya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah yang bolak-balik kolbu. Disebut nama yang bolak-balik kolbu, kok dia gak nyadar? Berarti dia belum kenal Allah. Makanya tidak semua orang yang minta talqin layak ditalqin zikir, karena dia belum kenal siapa yang bolak-balik kolbunya. Ya, jangan nafsu minta talqin. Talqin itu gak pakai nafsu. Talqin itu pakai ilmu. Oh, saya sudah banyak talqin, itu tanda ente bernafsu. Ya, emang kalau udah banyak talqin terus berhak maksain guru talqin? Ilmui dulu talqin itu apa yang disebut. Ya. Kok udah sering talqin tapi nggak beres-beres juga, jadi kolektor deh ya. Masalahnya nggak ada namanya rumah apa, kalau banyak barang-barang berharga disimpan tuh nama rumah apa? Museum talqin ada nggak? Nggak ada. Museum ijazah ada. Kawan saya ada yang kolektor ijazah, masuk kamarnya jelas membanggakan. Ijazah thariqat ini, thariqat itu, jelas. Prestisnya jelas. Baik. Kita berbangga dengan tujuan yang dicapai atau dengan jalan yang dilalui?
Tujuan disebut haqiqah. Hakikat itu bahasa lainnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang hendak menempuh jalan labudda ayyuhaqqiqal haqa'iq, mesti dia pastikan jalannya mau kemana. Dia mau sakti atau mau ketemu yang maha sakti, itu beda. Ya, ini torikot pengen sakti mau banyak hari ini. Kalau itu yang antum cari, nggak ketemu Allah, ketemunya lawan. Nanti orang minta adu, yuk kita adu yuk, mau repot. Maka saya nggak mau lagi belajar ilmu begituan, udah ditanggalin sudah. Nggak mau belajar ilmu kesaktian, maunya nol. Kalau kita nol, kita baca Qul huwallahu ahad, tinggal tambahin satu depannya. Kalau kita menolkan pikiran, nolkan kolbu, nolkan semuanya, maka nolnya tambah banyak. Tinggal tambahin keesaan kepada Allah, iman tambahkan di depan. Jika nolnya banyak, orang ini akan bernilai, orang ini berharga. Gimana? Udah menolkan banyak belum? Masih merasa saya bertorikot ini nggak mau, itu berarti belum menolkan. Saya santri ini saya nggak mau. Sejak kapan ilmu itu harus dihalangi dengan torikot? Sejak kapan ilmu itu harus dihalangi karena kita punya guru? Kalau gurunya tahu, paling dia bilang kamu ambil aja ilmunya, gitu ya. Maka saya mengajak diri saya sendiri yang hadir, mari perbaiki tujuan. Jangan cuma jadi gimmick, ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Itu mah cuma gimmick namanya. Benerin maknanya, ya Allah hanya engkau tujuanku. Kalau orang tujuannya Allah, mungkin gak rebutan kemursidan, mungkin gak rebutan wakil talqin, mungkin gak berambisi pengen jadi yang pembaca manaqib. Gak mungkin. Jangan-jangan bukan anta maksudi, ilahi ghairuka maksudi. Ya Tuhan, kenapa selain engkau jadi tujuanku? Mungkin itu kali ya. Barangkali itu yang merusak kita. Oke, jadi thariqah itu penghubung antara bab al-iman dengan al-ihsan, bukan turunan al-ihsan. Al-ihsan itu cuma satu, yaitu musyahadah dan muraqabah, satu paket. Bagi sebagian orang ini dipisah. Engkau beribadah seakan memandangnya. Jika tidak merasakan itu, pastikan bahwa engkau merasa dipandangnya. Gimana mau merasa memandangnya? Kenal aja enggak? Saya mau tanya nih Bapak Ibu, Adinda yang masih kecil, remaja, kawan-kawan ikhwah sekalian, kalau kita lewat jalan di mall atau di pasar atau di kampung, di komplek, kita nggak kenal orangnya, bisa ingat nggak wajahnya? Bisa. Kita nggak kenal, bisa ingat nggak? Kenal itu bisa wajahnya, bisa namanya, bisa ciri-cirinya. Kalau yang lewat misalnya motor, motornya warna ini, berarti udah kenal motornya. Kalau belum kenal apa saja tentangnya, bisa ingat gak? Gak bisa. Maka orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah tidak akan bisa memandangnya. Di saat Allah hadir, dia tidak merasakan kehadirannya. Allahumma sholli ala sayyidina. Oke. Coba ingat-ingat orang yang gak dikenal, bisa gak? Coba ingat orang yang gak dikenal. Bisa ingat gak MC? Ingat orang yang gak dikenal, bisa gak? Gak bisa? Sama. Sama Allah ada kenal belum? Kenal tuh gak mesti nama atau wajah. Tadi kita ngeliat ada motor setiap jam 8 lewat warnanya ini. Motor butut, berisik, tapi orangnya luar biasa. Suka senyum, suka nyapa.
tapi motornya unik. Ya, motor ente cum. Pasti kita ingat, oh motor orang unik. Kita yang kasih dia nama sebelum dia pun mengenalkan namanya. Motor unik, om yang punya motor unik, abang unik. Kita kasih nama dia. Gimana? Berarti sudah mulai kenal. Untuk mengenal Allah nggak mesti ketemu wajah. Sebenarnya Allah setiap saat menghadapkan wajahnya kepada kita. Cuma karena belum kenal, maka kita tidak merasakannya. Cukup lihat satu helai rambut di badan, bukan kita yang menumbuhkannya. Kita lihat ada kerutan di kening, ada jerawat yang tumbuh. Ini yang tadi hadrah, udah jerawatan belum kamu? Tahu jerawat nggak? Nggak ngerti ya? Ini udah tepar, udah masuk ke alam lain. Jawara kita masuk ke alam lain. Itu bab ihsan namanya. Apakah ihsan itu? Ya. Jawara, kamu tahu jerawat nggak? Nggak tahu ya. Kalau kita dulu punya jerawat, kata orang kamu yang lagi jatuh cinta ya. Padahal habis makan kacang 1 botol. Kayaknya biar kita disebut punya banyak pacar, jadi kita banyak-banyak makan kacang. Oke. Supaya kita tersentuh dengan menyebut nama Allah, maka kenali peran Allah setiap saat di tubuh ini. Mulai dari satu helai rambut, dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki. Itu bukan saya, kita yang berkuasa. Makanya coba tanya teman-teman yang sudah mulai keriput, itu nggak bisa ditahan ya? Bisa nggak? Saya tuh pengen brewok loh, serius. Kayak yang depan saya ini pengen brewok nih. Tapi nggak bisa. Tapi abang saya ada yang brewok. Om saya ada yang brewok, kok saya sendiri nggak brewok? Ini aja susah-susah nih manjangin itu ya. Karena dia kalau panjang dikit miring ke kanan gitu. Kalau kurang gitu juga aneh juga kelihatannya. Pengen brewok kayak ente tuh, Datuk. Tapi nggak bisa, karena saya tidak berkuasa menumbuhkan rambut. Ente nggak kuasa nemuin rambut, terus bilang, no, sini saya obatin sembuh, belagu amat. Yang kesurupan, sini saya usir, belagu amat. Yang ada, ayo sama-sama kita minta kepada Allah, semoga orang ini sembuh, itu baru benar. Ya. Yang paling lucu, ada orang berpakaian ustadz, jualan mantra jalbur rizq. Tahu jalbur rizq? Narik rezeki. Jualan ijazahan pakai mahar. Tapi dilihat-lihat orangnya kismin. Tahu kismin? Loh, kalau mantra ini bekerja, harusnya dia kaya duluan toh. Tanda kurang waras yang minta ya. Jadi benarlah kata Nabi, man ata arrafan lan tuqbal salatuhu 40 yawman. Siapa yang, biasanya Nabi ngomong 40 lailan, ini 40 yawman. Lan tuqbal, ini kan unik. Siapa yang datangi orang sok pinter, kita coba orang pinter ya. Arrafan, orang pinter, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Kenapa? Enggak waras. Sekarang ada apa namanya? Boneka-boneka apa tuh? Ya, kita belum tahu ini maksud mereka apa. Kalau dia percaya itu punya energi yang setara dengan Tuhan, itu musyrik. Kalau dia cuma bilang ini bisa diisi energi, wah air ini kita bisa isi energi. Bacain Fatihah langsung ada isinya. Nah ini harus ditanya lagi maksud mereka apa. Tapi coba lihat mereka yang percaya ini bisa menarik rezeki ya kan. Padahal dia beli begitu udah ngabisin rezekinya, udah ketarik sama si boneka. Bener juga tuh ya. Jadi si yang jual bisa narik rezeki dari orang. Gantinya pakai
apa namanya? Doll ya? Spirit doll. Orang ada spiritual, ini spirit doll. Spirit yang sudah doll. Kasihan. Nabi ngomong apa? Jangankan benda mati begitu, datang ke orang pinter yang sakti, sholat ente nggak diterima 40 hari. Kenapa? Nggak waras ini orang. Bukan berarti nggak wajib sholat ya, wajib sholat. Dan dalam Al-Quran dikatakan wala taqrabus shalah, jangan dekati sholat, sedangkan antum kamu sukara, dalam keadaan mabuk. Mabuk karena tua aja gak terima sholatnya, apalagi mabuk karena syirik. Ini syirik, walaupun syirik tidak membuat orang keluar dari Islam murtad, tapi syiriknya sudah di pinggir agama. Ya, bentar lagi murtad itu. Ini alamat mau selesai nih. Mulai gatel-gatel ya. Kayaknya ada yang tersungging ya di luar sana ya. Kalau yang ini nggak ada yang bawa spirit, yang ada spiritnya sudah dol semua. Waras nggak ngeliat orang begitu? Jadi antum buat jimat sama. Saya nggak mengharamkan jimat loh. Jimat itu ada di hadis Nabi. Ada di, bahkan Nabi Sulaiman tuh menulis innahu min Sulaiman. Innahu bismillah, itu jimat sebenarnya. Bagian bawah itu jimat. Nih surat Sulaiman, surat sakti. Jimat itu sederhana. Kalau orang kerja, pejabat ngasih instruksi kepada bawahannya, nih surat sakti, itu jimat. Bekerja nggak tuh? Bedanya ini jimat ruhani, jimat gaib. Urusannya kepada gaib, bahwa itu makhluk gaib tunduk gitu. Ada ilmunya, ada mekanismenya. Tapi ini berbahaya. Orang zohir-zohir aja bisa korupsi, apalagi masuk ke alam gaib. Antum dikorupsi nama jin. Kalau yang korupsi di dunia itu kan setan tuh. Setan itu. Karena dia bisa nilep uang. Jadi tuyul aja kalah. Emang hebat ya, di Indonesia nih tuyul kalah. Tuyul kurang sakti sama orang koruptor. Tuyul dapat duitnya sitik-sitik, dikit-dikit. Kalau koruptor, tuyul semuanya sendikodau. Makanya tuyul gak berani ganggu koruptor ya. Bos aneh katanya. Baik. Jadi kita beragama itu yang waras. Islam fisik, iman kolbu. Antara iman kolbu ini butuh torikoh kepada ruh. Ada torikoh yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ada yang sibuk, meninggal gurunya, sibuk masalah pengganti. Padahal gurunya gak pernah mempermasalahkan itu. Cukup saja amalkan petuah dawuh gurunya. Itulah yang harus dia lakukan. Ya. Banyak hal, ini bukan 1-2 torikoh, hampir semua torikoh, kecuali man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka torikoh yang isinya rahmah, kasih sayang, pasti tidak berebut kemursidan, pasti tidak berebut wakil talqin, pasti tidak berebut murid. Ya. Kenapa? Karena dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak banyak. Jadi tantangan kita nanti Kiai bukan hanya torikoh, bukan hanya kelompok ekstrim di luar, tapi juga orang-orang torikoh yang dia berbangga dengan jalan-jalannya, tapi dia tidak kunjung sampai. Wah, ini lebih cepat 5 menit nih, pindah lagi. Wah, ini lebih cepat 3 menit, pindah lagi. Akhirnya muter-muter, tahu-tahu gang buntu. Banyak gang buntu di torikoh. Orang udah mentok, nggak jadi wali. Ya. Udah mentok di situ, udah banyak hari ini. Padahal mau jadi wali sederhana,
salamatus sadr. Buang obsesi, buang ambisi, jadilah makhluk yang kalbunya nol, sehingga ketika Allah yang Maha Ahad, Maha Esa, Maha Satu, jika ia bertajalli, ia hadir rasanya, itu nolnya menjadi energi. Ya, jadi nol itu tidak ada nilainya, tapi dia ada, benar nggak? Nol ada nilainya nggak? Tapi dia ada nggak? Kapan dia bernilai? Jika ada angka di depannya. Ya. Baik. Ini bagian akhir. Jadi yang setelah ihsan ini ruh murni. Ya, ruh murni. Ada musyahadah, ada muraqabah. Muraqabah ini antara kolbu dengan ruh. Yang terakhir, Nabi SAW ditanya mengenai apa itu, kapan itu kiamat. Jawaban Nabi apa? SAW, tidaklah yang ditanya mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'i. Tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Itu Nabi loh ya. Nabi gak pernah mengasih angka-angka kiamat. Sekarang ada orang ngasih angka kiamat ya? Angka kiamat loh. Kalau cuma keluar Dajjal, Nabi itu masih bisa dimaafkan. Tapi angka kiamat udah ada yang keluar. Berarti dia ngelewatin adab dua makhluk spesial ini. Sayyidina Nabi SAW, Sayyidina Jibril. Dia sudah melanggar adab kenabian dan adab kejibrilan. Gawat ini. Ya. Maka hati-hati belajar tentang eskatologi akhir zaman, karena banyak orang cocok logi. Kayaknya mereka udah bosan hidup kali ya. Ya. Dan yang menyedihkan lagi, banyak yang latihan, tapi latihan fisik, mempersiapkan akhir zaman. Padahal akhir zaman itu bukan hanya perang fisik, tapi itu sudah masuk perang rohani. Jadi yang dilatih itu seharusnya Islam, iman, ihsannya yang paling banyak dilatih. Bukan hanya Islamnya. Kalau Islam kan sudah berlatih kita dari kecil. Nah, 4 ini, ikhwah sekalian, 4 ini disatukan, itulah inti ajaran agama kita. Kalau 4 dari 1 itu dibagi seperempat. Al-Islam seperempat pertama melahirkan ilmu fikih. Maka mustahil belajar al-Islam, rukun Islam yang 5 tanpa melalui mazhab fikih. Orang sini punya mazhab kan nih? Mazhab apa? Syafi'i. Beneran? Syafi'i kali. Yang kedua iman. Iman ini ada 2. Iman akliyah itu jadi ilmu kalam, akidah Asy'ariyah, Maturidiyah. Ada iman qalbiyah, maka melahirkan thariqah. Dulu saya mengira ini masuk ke cabang ihsan, ternyata tidak. Masuknya ke sini. Masuknya ke cabang al-iman. Di Indonesia ada 40-an lebih cabang dan dipimpin oleh Syekh Al-Habib Lutfi. Ya, semoga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin tidak semua orang juga senang beliau, tapi juga tidak semua orang benci beliau. Ya. Itu Habib beda dengan Habib Rizik. Tapi walaupun berbeda, kita tetap cinta kepada keduanya. Jangan karena mereka berbeda politik lalu kita bisa-bisain, jangan. Tidak ada standar cinta Habib harus sama coblosan, nggak ada. Yang penting di darahnya ada darah Nabi, kita cinta kepada mereka. Ya, antum sepakat nggak sepakat? Saya sepakat. Sepakat nggak? Jadi ini adab kita ya, ke depan akan banyak Habib-Habib beda politik loh. Kita katakan Habibna nahnu nuhibbukum. Kami sangat cinta kepada engkau. Meskipun politik antum beda-beda, kami cinta kepada antum. Sayyidina Abu Bakar beda politik nggak dengan Sayyidina Ali? Beda. Orang Muhajirin beda politik dengan Ansar. Sayyidatuna Aisyah beda politik dengan Ali. Jadi sahabatnya beda politik, tapi statusnya masih sahabat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Bab al-ihsan disebut dengan bab hakikat dan ma'rifat. Hakikat dan ma'rifat. Apa beda hakikat dan ma'rifat? Hakikat itu keyakinan-keyakinan yang muncul pada diri seorang hamba. Tapi keyakinan ini belum utuh, terpecah-pecah. Terpecah-pecah dalam bentuk ungkapan-ungkapan. Kalau sudah digabung namanya ma'rifat. Dan yang mampu menggabungnya cuma baginda Rasulullah SAW. Bukan mursyid, bukan wakil talqin, bukan. Yang sanggup cuma baginda Rasulullah SAW. Atau pewaris mutlaknya yang disebut wali al-ghaus. Di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani, di zamannya Syekh Al-Imam Abdul Hasan Syazili, di zamannya Al-Imam Ibn Arabi, di zamannya Bahauddin Shah Naqsyabandi, di zamannya Sidi Ahmad Tijani, di zamannya Sidi Ahmad Rifai, Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Muhammad bin Abdul Karim Saman. Itu di zaman mereka lah yang memimpin, mereka lah yang merawat itu. Tapi di zaman ini Allah masih rahasiakan, ya. Allah rahasiakan bagi orang yang belum mengetahui rahasianya. Allah buka terang benderang kepada siapa yang mengetahui ma'rifat al-Muhammadiyah sallallahu alaihi, maka al-haqaiqnya juga al-haqaiq al-Muhammadiyah. Al-haqaiq al-Muhammadiyah itu ada puncaknya pada satu, yaitu la ilaha illallah. Mahar masuknya ke dalam bab ma'rifat Muhammadur Rasulullah SAW. Maka setinggi apapun, sebanyak pun zikir la ilaha illallah kita, wajib diademkan, ditawar kembali dengan salawat. Maka beruntunglah anak-anak kecil ini rajin bersalawat, ya. Kita beruntung, komplek kita, gang kita ada orang salawat di situ. Itu negeri tempat tanah langsung sejuk diberkahi. Tinggal ikhlasnya, ya. Jangan karena mau makan nasi kebuli. Antum sholawat aja sudah qabul indallah, ya, nggak perlu karena pengen makan kebuli. Saya ini hampir tiap malam makan kebuli sampai enek sama kebuli. Serius, ini udah enek ya. Lihat kebulinya tuh, dia lagi muncul lagi. Akhirnya makan ubi. Lucu gak tuh? Orang nyari, kita makan ubi sama itu tuh daun. Kan mirip-mirip kayak yang berjenggot di kandang kan. Ya emang karakter kita ada yang mirip dengan mereka, ya. Suka ngembek. Benerlah kata Allah, ulaika kal an'am. Semoga kita gak termasuk, amin ya rabbal alamin. Apabila 4 ini sudah diisi, ya, yang terakhir akhir zaman. Akhir zaman ini akan membuat orang mau berjuang, karena ujung akhir zaman adalah minhaj nubuwah, manhaj kenabian. Manhaj kenabian kalau orang sudah sampai di bab ihsan. Kalau belum, baru diwirid, udah belagu mau wiridnya. Ada nih orang cuma dengan zikir 70.000 la ilaha illallah dan merasa dirinya hebat. Ada yang ngeritik dia gak terima. Berani melawan gua nih ahli zikir la ilaha illallah. Itu bukan al-Muhammadi, itu Azazili. Tahu Azazili? Nama kecil dari iblis waktu dia masih berpangkat malaikat. Iblis itu ngomong, saya kan ahli wirid, ahli zikir, menguasai zikir semua makhluk di surga. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Ada terbersih di kalbu seseorang yang disebut mursyid, wakil talqin, ustadz, pesolawat, guru ngaji, orang biasa, maka dia adalah antek-antek Azazil, wakil talqinnya Azaziliyah. Torikot baru, tapi sudah lama, muncul baru sekarang namanya.
Aneh ngeluarin namanya. Dan itu bukan Mu'tabarah, nggak ada stempelnya, nggak ada stempel Habib Lutfi di situ. Adanya stempel Habib PA di situ ya. Hadirin ikhwah yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Maka di zaman ini yang perlu kita lakukan dua hal saja. Kuatkan syariat thariqah supaya mendapatkan haqiqah, dan ikut serta dalam pergerakan memperjuangkan Al-Imam Al-Mahdi di akhir zaman. Karena ujung akhir zaman di situ. Tapi Al-Mahdi nggak usah dicari-cari. Ya, cukup siapkan 4 ilmu ini, pasti ketemu dia. Insya Allah. Saya berdoa siapapun yang hadir diberkahi oleh Allah, panitia diberkahi Allah, sahibul bait, ya, Kiai Didik Sahib, ya, yang betul-betul ditakdirkan Allah sesuai namanya, suka mendidik. Ya. Itu didik artinya dedek kali ya? Lah, didik, tarbiyah. Masya Allah, ism jamil. Ya. Semoga tetap sehat ya dalam mendidik umat, mendidik murid-murid, diberikan keikhlasan, diberikan ketegaran dan ketegasan. Ya. Dan bagi yang hadir, jangan lupa tetap berguru, jangan lupa berhusnuzon kepada guru, bermajlis dan beradab. Itu yang kita buka tadi di depan. Inilah oleh-oleh malam ini. Semoga Allah ridha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf enggak usah salam-salaman ya. Ya. Semoga diberkahi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.